Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rensra, renungan seputar Al-Quran, seputar Ramadan, mohon maaf, di mana saja berada. Ada banyak orang memahami, ya, atau setidaknya ada orang yang memahami bahwa Ramadan itu bisa menurunkan produktivitas. Saya kira begitu ya. Yang tadinya produktif, begitu masuk Ramadan menjadi tidak produktif. Yang tadinya rajin kemudian tidak rajin, ya. Yang tadinya kalau mahasiswa rajin masuk kuliah, begitu Ramadan malas masuk kuliah. Yang tadinya rajin mutolaah kitab menjadi malas mutolaah kitab. Nah, coba kita lihat fakta sejarah. Apa benar nggak Ramadan itu menurunkan produktivitas? Kita mendapatkan beberapa data sejarah ya, bahwa ternyata Perang Badar yang sangat terkenal itu, peperangan yang menjadi tonggak utama sejarah perjalanan dakwah Islam, itu sahabat-sahabat tahu nggak? Itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya Ramadan itu bisa menurunkan produktivitas, mungkin bisa saja ya, para sahabat Rasul pada saat itu enggan untuk berperang karena Ramadan itu memang malas. Dan ada beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan saya mendengar, walaupun nanti kita harus pastikan ini apa kebenarannya, ulama-ulama besar itu melahirkan karya-karya itu justru di bulan Ramadan. Jadi ternyata, para sahabat, kalau orang mengatakan Ramadan itu membuat orang tidak produktif, ya saya kira kalau dilihat dari data sejarah itu tidak terbukti. Karena justru kalau kita melihat tadi ulama melahirkan karya besar di bulan Ramadan, itu kan sudah sebuah produktivitas yang luar biasa. Mungkin orang menganalogikanya begini, orang berpuasa itu kan berarti dia tidak makan di siang hari sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi lemes. Tapi apa benar gitu orang yang berpuasa itu selalu lemes? Saya kira tidak juga, karena orang yang berpuasa banyak juga yang bekerjanya seperti biasa. Jadi ini sekarang persoalannya tergantung bagaimana kita meletakkan mindset terhadap puasa. Kalau kita sudah menganggap puasa itu sesuatu yang bisa bikin lemas, tentu itu akan menyebabkan dia menjadi lemas. Jadi kira-kira kita membangun mindset saja. Karena sesungguhnya sejatinya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita ini sejatinya tidak jauh berbeda, karena sebelum berpuasa kita sahur gitu ya. Yang di luar Ramadan kita tidak sahur. Jadi harusnya sarapan, kita memindahkannya kepada sahur. Nah, jadi mungkin betul ada beberapa jumlah asupannya itu berbeda lah kalau tidak berpuasa. Tapi saya kira itu tidak menyebabkan secara drastis orang itu kemudian berubah secara produktivitas, berubah secara kuantitas ya, kuantitas pekerjaan. Atau kita memahami bahwa arti produktivitas itu tidak harus terakumulasi di bulan Ramadan. Saya menggambarnya seperti begini ya. Mobil itu kalau sudah tenaganya lemah gitu ya, karena mungkin harus ada diganti apa, onderdil sebagai macamnya, kemudian mobil itu disimpan di bengkel. Di bengkel itu mungkin bisa 1 minggu, ya tergantung tingkat kerusakannya, bisa seminggu atau mungkin bisa sebulan. Tapi setelah mobil itu diperbaiki di bengkel, begitu keluar dari bengkel, dia akan mencapai titik produktivitas yang sangat meningkat karena perbaikan itu. Itu kira-kira mungkin yang bisa kita gambarkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini mungkin kita turun ya dari sisi kuantitas. Misalnya kinerja PNS sendiri juga kan dikurangi waktunya, jam 8 sampai jam 15, padahal sebelumnya kan lebih dari itu. Nah, tapi
sebagaimana bulan Ramadan, sebagaimana tadi saya mengilustrasikan mobil disimpan di bengkel, setelah itu dia mampret larinya gitu ya. Maka demikian. Jadi kita dalam satu Ramadan, dalam bulan Ramadan, dalam satu bulan, katakanlah ya, walaupun ini mungkin tidak semua orang suka, kita dimasukin ke dalam bengkel untuk direparasi, diperbaiki dari sisi etos paradigma hidupnya, diperbaiki dari sisi latihan riyadhahnya dan sebagainya. Begitu dia masuk bulan Syawal, dia akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Itu kalau kita cara menghitung produktivitas. Tapi saya sangat setuju bahwa sebaiknya di bulan Ramadan itu bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Ya, karena pada nyatanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hindari di bulan Ramadan itu biasanya kebanyakan tidur. Jadi ada orang mengatakan kalau sudah sahur itu, kalau nggak tidur itu kayaknya nggak bisa. Kalau orang itu harus sahur ya tidur. Tapi dalam banyak pengalaman, banyak orang juga yang setelah sahur tidak tidur dan biasa. Jadi ini sekali lagi masalah kebiasaan saja. Masalah mindset kita, bagaimana kita mentradisikan diri, menyesuaikan diri dengan bulan Ramadan. Saya sangat setuju bahwa Ramadan itu sejatinya tidak menyebabkan pelayanan kita kepada orang lain itu nurun atau semakin turun kualitasnya, apalagi kita misalnya sebagai pelayan-pelayan masyarakat, sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Pelayanan itu harus tetap dilakukan dengan baik, ya. Ramadan tidak menjadi alasan untuk kita menurunkan atau apalagi tidak melaksanakan pelayanan itu. Habat Rensra di mana saja berada, jadi kita masuk ke Ramadan, boleh jadi mungkin secara kuantitas kita turun jumlah kerjanya, pelayanannya, tapi sebagaimana kita dimasukin ke dalam bengkel, dalam tanda kutip, setelah Syawal kita akan menjadi insan-insan memiliki etos kerja yang produktivitasnya akan melampaui dari bulan-bulan sebelumnya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.